Wanita ini bernama Hana. Hana merupakan wanita dengan tubuh gendut, jelek, dan sangat besar. Dia sedang menemui seorang dukun untuk meramal dirinya dengan seseorang yang berada di foto. Setelah peramal tersebut memberikan jimat, ia berpamitan dan ingin bersujud, tetapi karena tubuhnya yang sangat besar, ia malah mengacaukan barang-barang di sekitarnya. Dengan kekurangan fisik yang Hana miliki, ia juga memiliki satu kelebihan dan menjadi modal utamanya untuk berkarir, yaitu suaranya. Hana memiliki suara yang indah, karena suara itulah ia sehari-hari bekerja sebagai pekerja wanita telepon 21++ yang melayani para lelaki hidung belang. Pekerjaan Hana yang sesungguhnya adalah penyanyi, tetapi hanya penyanyi di balik layar alias penyanyi bayangan. Pada saat bernyanyi, Hana kesemsem cinta mati kepada laki-laki yang ada di layar. Laki-laki tersebut bernama Sang Jun. Sang Jun merupakan laki-laki yang memberikan Hana alasan untuk hidup. Saking asiknya menikmati wajah Sang Jun, ia malah mengalami kecelakaan. Pentasnya ambruk dan acara konsernya hampir saja mengalami kegagalan. Dengan cekatan, Sang Jun berhasil mengatasi hal tersebut dan konser berjalan dengan lancar. Saat di belakang panggung, Siti, sang penyanyi, merasa kesal dikarenakan insiden Hana yang hampir mengacaukan konsernya. Sang Jun yang melihat mereka berdua hanya memberikan selamat singkat kepada Siti dan melewatinya, lalu memeluk Hana dan menanyakan keadaannya. Hana pernah menjalin hubungan dengan cinta pertamanya dengan seorang laki-laki agen pil diet dan memanfaatkan Hana untuk membeli produknya. Setelah beberapa waktu, laki-laki tersebut memutuskan Hana. Hana yang patah hati memutuskan untuk berhenti makan dan berdiet yang pada akhirnya dia berakhir dibawa ambulan ke rumah sakit. Pada saat ingin memindahkan Hana, 3 orang dokter beserta perawatnya kewalahan mengangkat tubuh Hana yang besar dan sangat berat. Hana yang sadar akhirnya bangun dan pindah berguling dengan sendirinya. Dan pada malam itu, dia sadar dan merasa tidak pantas untuk cinta maupun diet sekalipun. Hana dan Bunga membuat tato persahabatan. Saat bekerja dengan Sang Jun, Hana selalu merasa senang dan berdebar-debar. Ada saat di mana Hana pulang bersama Sang Jun membuat Hana semakin berharap tinggi. Setelah mengantarkan Hana, Sang Jun mengundang Hana ke pesta ulang tahunnya. Hana mengunjungi ayahnya yang memiliki masalah kejiwaan dan selalu menganggap bahwa Hana adalah istrinya. Hana sangat menyayangi ayahnya tersebut. Esok harinya, Hana dikirimkan sebuah gaun oleh Sang Jun dan meminta Hana untuk mengenakannya di pesta ulang tahunnya. Hana datang menggunakan mantel menutupi gaunnya. Saat dia membuka mantelnya, semua orang yang berada di ruangan itu terkejut dengan perawakan Hana. Sang Jun pun juga sempat terkejut. Hana berterima kasih kepada Sang Jun yang telah memberikannya pakaian tersebut. Tetapi, Sang Jun merasa bingung tak mengerti maksud Hana. Lalu, Siti masuk menggunakan gaun yang sama persis dengan Hana sambil tersenyum. Hana yang ditertawakan pun merasa kecewa dan pergi meninggalkan mereka semua. Sang Jun yang mulai paham akan situasinya, langsung berbicara menegur Siti di kamar mandi. Cara menegur Sang Jun terdengar ambigu. Ia memarahi Siti secara halus, tetapi juga terdengar jika mereka semua hanya memanfaatkan Hana. Sang Jun mengatakan jika seharusnya Hanalah yang menangis. Hana berbakat tetapi jelek dan gendut, sedangkan Siti cantik dan seksi tetapi tidak berbakat, dan mereka hanya memanfaatkan Hana saja. Hana yang mendengar perkataan Sang Jun secara langsung dari bilik kamar mandi pun menangis dan pergi. Hana yang merasa terpuruk pun mencoba untuk bunuh diri, tapi mau mati dengan gaya pun dia gagal. Karena ada panggilan telepon masuk dari pelanggan suara 21++-nya. Besoknya, dia menemui seorang dokter bedah plastik dan berencana untuk melakukan operasi. Tetapi, karena biaya yang mahal, dia meminta untuk menyicil kepada Pak Dokter. Dokter pun ingin mengusir Hana. Tetapi, plot twist-nya, ternyata dokter tersebut merupakan salah satu pelanggan setia telepon 21++ Hana.
Hana pun menggunakan hal tersebut untuk mengancam si dokter supaya mau mengoperasi Hana. Setelah melalui perdebatan, akhirnya tercapailah sebuah kesepakatan untuk mengoperasi Hana menjadi jauh lebih cantik. Hari operasi pun dimulai. Hana yang tiba-tiba menghilang sangat lama membuat Siti dan Sangjun kewalahan. Semua pekerjaan jadi tertunda dan menjadi kacau. Di sisi lain, Hana masih dalam proses untuk mempercantik dirinya, rutin melakukan olahraga demi tubuh yang ideal. Musim dan tahun berganti. Tiba saatnya perban Hana dibuka, tetapi ternyata masih ada revisi di bagian hidungnya. Selama proses berlangsung, Hana juga rutin mengunjungi ayahnya dan mengatakan akan segera menjadi cantik. Proses yang panjang pun berlalu. Tiba saatnya, perban muka Hana beneran fix dibuka. Dokter dan perawat yang selama ini menemani proses Hana menjadi terpengarah dan sangat takjub dengan hasil karya bedah plastiknya. Hana pun menangis melihat perubahan dirinya yang selama ini ia impikan. Hana menyelinap keluar dan berjalan-jalan di pasar. Ia melihat baju di etalase toko yang dulu dia inginkan dan langsung saja membelinya. Awalnya dia merasa tidak percaya diri, tetapi akhirnya dia mulai menikmatinya. Di dalam mall, dia melihat Sangjun dan Siti. Dia diam-diam mengikuti mereka berdua, dan Siti mengalami krisis dalam hidupnya karena terlalu lama vakum menyanyi. Pada saat mengintip Sangjun, ada mas-mas pengantar mie ayam yang terpesona dengan Hana yang terlalu bersinar menyilaukan mata, hingga membuat bapak mie ayam terjatuh. Refleks, Hana menghampirinya dan ingin menolong. Sangjun pun juga menghampiri dan menanyakan keadaan si bapak dan membuat Hana kelabakan dan grogi dibuatnya. Dia menggunakan helm dan kabur begitu saja. Hana tetap diam-diam mengikuti Sangjun sambil berpura-pura melihat-lihat mobil. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia dipuji cantik, sehingga dia menangis terharu dan langsung saja membeli mobil tua berwarna merah yang sudah seperti rongsok. Hana sangat senang, sehingga tanpa sadar dia menabrak mobil di depannya. Bapak-bapak yang tadinya marah-marah, setelah melihat Hana langsung berubah menjadi baik dan terpesona karena kecantikannya. Polisi yang menghampiri pun tidak jadi menilang Hana, dan malah memarahi bapak-bapak yang ditabrak oleh Hana, yang artinya orang cantik sama dengan berkuasa. Karena KTP dan foto aslinya berbeda, Hana pun dibawa ke kantor polisi. Bunga pun datang sebagai penjamin, tetapi dia tidak mengenali Hana. Ia salah mengira jika orang gila yang kumuh itu adalah Hana. Setelah Hana memanggilnya dan memastikan dengan tato mereka, si Bunga baru percaya kalau temannya yang gendut dan jelek sekarang sudah berubah menjadi sangat cantik. Hana ingin kembali menjadi penyanyi bayangan. Tetapi, Bunga mengatakan jika Hana telah menghancurkan album kedua Siti, berantakan karena tiba-tiba ia menghilang, dan agensi mereka sampai saat ini masih terus berusaha mencari pengganti Hana, tetapi masih belum berhasil. Akhirnya, Hana menyamar sebagai keturunan blaster Amerika bernama Jenny, dan mengikuti audisi. Semua yang berada di ruangan itu terdiam mendengar suara indah Hana. Setelah Hana keluar ruangan, semuanya merasa sangat senang telah menemukan penyanyi bayangan pengganti Hana. Kontrak pun resmi dibuat dengan image kecantikan yang alami. Pemotretan pun dilaksanakan. Pak dokter yang melihat gambar Hana merasa bangga. Di lain sisi, Siti tidak bisa fokus. Dia mendatangi ayah Hana yang sangat senang menonton TV dan bertekad untuk mencari Hana. Sangjun memperlihatkan rekaman Hana yang dulu gendut kepada Hana yang sekarang. Hana yang grogi takut ketahuan menyebut Hana yang di video itu jelek. Sangjun yang tidak terima meninggikan suaranya memarahi Hana dan mengatakan kalau Hana gendut itu spesial untuk dia. Malam hari, Hana melihat Siti yang sedang berlatih vokal. Dia menyarankan sesuatu hal dengan kata-kata yang bijak kepada Siti. Siti pun merasa curiga karena apa yang dikatakan Hana sama persis dengan apa yang dikatakan ayah Hana. Esok harinya, Hana mendapat teror dengan tulisan kalau dia itu palsu. Hana perlahan-lahan mulai bernyanyi.
dan semua penonton menyukainya. Karir Hana pun melejit. Ia menjadi sangat terkenal dan sukses besar. Sang Jun dan Hana mulai menjadi dekat. Hubungan mereka semakin dalam. Saat Hana tertidur, Sang Jun melihat simbol persahabatan yang Hana buat di kaca. Lalu ia seperti teringat akan sesuatu dan langsung mencari sebuah berkas. Dan benar saja, ia menemukan hal yang sama di berkas Hana. Seketika dia menjadi sadar kalau Hana yang sekarang adalah Hana yang gendut dulu. Saat Hana bangun, seketika sikap Sang Jun berubah dan meminta melupakan apa yang terjadi semalam. Hana pun merasa kecewa dan pergi. Pada hari peluncuran album Jennie, Siti dengan liciknya membawa ayah Hana, mengatakan jika ada fans yang ingin bertemu dengan Hana. Hana yang panik, berpura-pura tidak mengenalnya, dan perasaan yang campur aduk karena dalam hati dia sangat menyayangi ayahnya. Suasana pun menjadi terasa aneh. Saat sedang berdua dengan Sang Jun, Hana membuat berbagai alasan untuk menutupi kebohongannya. Sang Jun pun sudah tidak tahan lagi dan menyuruh Hana berhenti dan memanggil nama asli Hana. Hana syok dan bertanya sejak kapan Sang Jun tahu. Tetapi hal itu sudah tidak penting lagi, karena Hana yang sekarang itu adalah Jennie, seorang penyanyi sukses dan akan melakukan konser pertamanya besok. Hana yang sakit hati dengan sikap Sang Jun merasa rendah diri dengan masa lalunya. Hana merasa hanya dianggap sebagai sebuah produk oleh sikap Sang Jun yang saat ini. Ia meluapkan emosinya dan mengatakan jika keputusannya untuk berubah seperti sekarang ini melewati proses yang sangat sulit. Hana merobek poster dirinya dan membuang album-albumnya, dan membuat dia terluka. Sang Jun yang khawatir segera menghampiri Hana, tetapi Hana menolak dan mengatakan jika hal seperti ini tidak sakit dibandingkan proses operasi. Lalu Hana pun pergi. Esok harinya, Pak Joko memperlihatkan gambar masa lalu Hana yang mulai terungkap. Mereka pun berkumpul membahas hal tersebut. Pak Bos yang marah meminta untuk membatalkan konser hari ini dan ia menyiram Hana. Sang Jun seperti sedang menahan emosinya. Ia bersikeras bahwa konsernya tidak akan dibatalkan. Mendengar penghinaan Pak Tono terhadap Hana, membuat Sang Jun marah dan memecahkan gelas. Dan ia akan tetap melakukan konser tersebut. Akhirnya Sang Jun dan Hana pun keluar. Di luar sudah mulai banyak penggemar yang memasuki gedung konser. Hana melihat ayahnya yang juga datang dengan memegang boneka Barbie. Ia pergi ke toilet dan bertemu Bunga. Hana meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Di ruang ganti, Hana menangis. Tetapi Sang Jun meyakinkan dirinya. Di aula konser, riuh penonton memenuhi gedung. Musik pun terdengar dan Hana muncul dengan perasaan yang campur aduk. Ia melihat ayahnya maju ke depan dan menari-nari. Melihat ayahnya yang diseret paksa, otomatis Hana menghentikannya. Semua penonton terdiam. Ia menangis dan mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan ini dan meminta maaf. Hana mengakui kalau dirinya bukanlah Jennie, tetapi merupakan Kang Hana, gadis aneh, jelek, dan sangat gendut. Dan ia hanya penyanyi bayangan yang bersembunyi di belakang panggung. Aula pun sangat ramai dan mengatakan tidak apa-apa. Hana izin untuk menyanyikan satu lagu saja sebagai dirinya yang asli. Penonton pun menikmati dan terbawa suasana. Pak Joko yang sedih dan bercampur lawak pun menekan kembang api memeriahkan aula. Malam itu pun menjadi momen yang tak terlupakan. Berita Hana sangat ramai di media. Semua poster dan album diganti dengan yang baru sesuai image Hana yang asli. Hari-hari kembali menjadi normal. Meskipun ia memiliki haters, tetapi penggemarnya jauh lebih banyak dan meningkat pesat. Dan konser-konsernya pun menjadi sangat laku keras, alias sukses. Hubungan Hana dengan ayahnya kembali seperti semula. Klinik Pak Dokter pun menjadi sangat ramai berkat Hana. Dan semua orang pun bahagia. Terima kasih atas waktunya guys. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan share, dan subscribe channel ini. Komen di bawah ya mau ringkasan film apa untuk selanjutnya. Bye!